Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa secara bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI. Hari ini kita akan membahas pada bab 4, yakni tentang sholat berjamaah. Nah, apakah di antara kalian ada yang tahu apa pengertian dari sholat berjamaah itu? Jadi, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama, di mana salah seorang dari mereka menjadi imam, sementara yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita kerjakan dalam satu hari diutamakan dilakukan secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Karena hukum dari sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum dari sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan dari sholat berjamaah adalah dilipatkan pahalanya sebanyak 27 derajat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah yakni diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian, yakni dilipatkan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang lain adalah orang yang rajin sholat berjamaah akan dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Nah, sebelum kita melakukan sholat berjamaah, pastinya kita harus tahu apa saja syarat sah dalam sholat berjamaah. Di sini ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar sholat berjamaah kita menjadi sah. Syarat yang pertama, yakni adanya imam. Syarat yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Syarat yang ketiga, sholat dilakukan dalam satu majelis. Dan syarat yang keempat, sholatnya makmum harus sama dengan sholatnya imam. Jadi semisal imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Jadi tidak boleh berbeda. Kedudukan imam di sini sangatlah penting ya, karena dia yang akan memimpin seluruh jamaah sholat. Sehingga untuk menjadi imam ada beberapa syarat tersendiri. Syarat yang pertama, yakni imam harus mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Yang kedua, seorang imam harus fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Syarat yang ketiga, orang yang paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Syarat yang keempat, berakal sehat. Syarat yang kelima, baligh. Syarat yang keenam, berada pada posisi yang paling depan. Syarat yang ketujuh, seorang laki-laki boleh seorang perempuan asalkan makmumnya perempuan semua. Sedangkan syarat yang kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, sekarang untuk menjadi makmum juga ada syarat-syarat tersendiri. Nah, untuk menjadi makmum ada 5 syarat. Ini yang pertama, makmum berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang kelima, hendaknya sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Poin selanjutnya yakni makmum masbuk. Bagaimana sih seorang makmum dikatakan masbuk? Jadi, makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan kata dari makmum masbuk adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat bersama imam. Contoh yang pertama, yakni misalkan
sang makmum berniat untuk berjamaah sholat asar. Imam masih berada pada posisi berdiri. Kemudian makmum berniat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Namun, ketika sang makmum ini belum selesai membaca surat Al-Fatihah, imam sudah ruku. Nah, dalam keadaan seperti ini, sang makmum mengikuti imam untuk ruku tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Dan makmum yang seperti ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh gerakan sholat, sehingga pada saat imam menutup sholat dengan salam, sang makmum ini juga ikut salam tanpa harus menambah rokaat. Kemudian contoh yang kedua, yakni misalkan sang makmum datang untuk berjamaah sholat asar, namun sang imam sudah ruku untuk rokaat yang pertama. Jadi sang makmum ini berniat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah meskipun hanya 1 ayat. Setelah itu dia harus bersegera untuk ruku mengikuti imam meskipun bacaan Al-Fatihahnya belum selesai. Nah, kondisi yang seperti ini, sang makmum tadi masih dinyatakan mendapatkan seluruh rokaat bersama imam. Sehingga saat imam menutup sholat dengan salam, sang makmum juga menutup sholat dengan salam tanpa harus menambah rokaat. Nah, contoh yang ketiga, ketika sang makmum berniat untuk berjamaah sholat asar, sang imam berada pada posisi i'tidal atau sujud. Maka makmum tersebut berniat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud atau i'tidal sesuai dengan gerakan imam. Namun pada saat sang imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut berdiri lagi untuk menambah kekurangan rokaat yang belum selesai. Poin yang selanjutnya yakni halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan kemudian dilakukan secara sendirian. Faktor-faktor yang menjadi penghalang dalam sholat berjamaah ada 5, yakni yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah untuk menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang membahayakan. Yang ketiga, sakit yang menyebabkan sulit berjalan untuk menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat sulit menahan buang air kecil atau air besar. Dan yang kelima, baru makan makanan yang baunya sukar untuk dihilangkan seperti petai, jengkol, durian, dan bawang-bawangan atau sejenisnya. Poin yang selanjutnya adalah tata cara sholat berjamaah. Bagaimanakah tata cara dalam melaksanakan sholat berjamaah itu? Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Namun jika tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sedangkan jamaah perempuan berada di belakangnya. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, imam membaca bacaan sholat, ada yang dinyaringkan atau jahar, dan ada pula yang dilirihkan atau sir. Bacaan-bacaan yang dinyaringkan yakni yang pertama, bacaan takbiratul ihram, takbir intikal, tasmi, dan salam. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah dan surat-surat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat idain atau sholat 2 hari raya, sholat witir, dan sholat tarawih. Yang ketiga, bacaan amin setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah yang dinyaringkan. Yang keempat, makmum mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kelima, setelah selesai salam, imam membaca doa zikir bersama dengan makmum atau sendiri-sendiri. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dan sholat berjamaah yakni 1 dibanding 27 derajat. Wow, banyak sekali ya perbandingannya antara 1 dengan 27. Karena sholat berjamaah memiliki keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin
saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egoisme. Dan yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Sikap kecintaan kita kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan azan atau mendengarkan azan. Yang kedua, ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid. Yang ketiga, mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid. Yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah. Yang ketujuh, bersikap demokratis, taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedelapan, menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Ya, itu tadi penjelasan tentang sholat berjamaah. Mungkin dari penjelasan yang sudah disampaikan, ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Namun jika dirasa sudah paham semuanya, kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku kalian masing-masing. Karena pembahasan materi kali ini sudah selesai, maka pembelajaran akan kita tutup. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.